Jadi nggak ada ceritanya kalian kehabisan konten. Yang penting kalian jangan saling menghujat lah. Hai Sobat YouTube, masalah yang sering terjadi bagi para YouTuber pemula yakni ingin cepat channelnya dimonetisasi. Ingin cepat mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Sehingga setiap hari pekerjaannya lihat jumlah subscribernya, lihat jumlah jam tayangnya. Ada penaikan nggak? Ada perkembangan yang baik nggak? Kalau sudah ada penurunan, biasanya itu tambah stres YouTuber pemula. Itu lumrah sobat, lumrah terjadi para YouTuber pemula seperti itu. Dulu saya juga seperti itu. Tapi yang paling penting sobat, masalah yang menyebabkan seperti itu adalah kalian itu tidak upload konten. Kalian tidak fokus di konten, tidak fokus membuat konten, tapi fokus hanya melihat jumlah subscriber dan jam tayang. Nah, mulai sekarang itu pindah sobat. Konsentrasi kalian itu harus diubah kepada fokus membuat konten. Nah, membuat konten ini disesuaikan dengan tema dari channel kalian. Makanya di awal saya kan pernah menyampaikan sobat bahwa buatlah channel yang satu tema, yang bahasannya sama, yang niche-nya sama ya di channel kalian. Jangan dicampur-campur dulu. Jadi buat yang satu topik lah. Dari itu buat konten secara kontinu. Kalau bisa dibuat setiap hari sobat. Secara terjadwal. Kalau misalnya kalian setiap hari, setiap pukul 10 ya pukul 10 diupload. Itu saja sobat. Dan itu nanti akan berefek baik terhadap channel kalian. Sekarang pertanyaannya, mampukah YouTuber pemula itu membuat konten setiap hari? Ini kan biasanya juga terjadi ini buat para YouTuber pemula ini, kehabisan konten, kehabisan ide konten, mau garap apa saja sudah dibahas semuanya sehingga mentok tidak ada konten. Pada akhirnya terjadi kalian tidak upload konten di channel kalian karena kehabisan konten. Ya, ini yang akan kita bahas sobat di video kali ini, bagaimana kita mensiasati untuk kalian para YouTuber pemula tidak kehabisan ide konten dan itu konten terus ada setiap hari. Bisa kalian garap ya. Sebelum kita berlanjut, salam kenal dulu buat yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Anwar sebagai admin di Rehat88. Nah, di setiap video yang kami sajikan kepada kalian para YouTuber pemula merupakan pengalaman kami selama mengelola channel ini dari nol sampai sukses. Jadi kalau kalian biasa nonton di video ini, jadi tonton sampai selesai biar apa yang kami sampaikan di video channel ini kalian dapat pemahaman yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Biasanya ini kan terjadi, YouTuber pemula itu hanya skip, hanya nonton sebagian sudah menyimpulkan. Itu tidak baik sobat. Di akhir video nanti juga kalian bisa komentar ya, komentar yang positif, yang bagaimana kalian bisa mengembangkan channel kalian lebih baik. Jadi komentar kalau ada sesuatu yang tidak dimengerti silakan. Setiap komentar pasti akan saya jawab semampu saya, sesuai pengalaman saya mengelola channel YouTube. Kembali kepada pembahasan kehabisan ide konten. Baru-baru ini juga sobat saya coba lihat di YouTube ya, ada banyak YouTuber juga yang saling bahas satu sama lainnya, pura-pura nggak kenal, pura-pura cuek, pura-pura nggak senyum ya. Ada yang lagi parah sobat, pura-pura saling menyalahkan bahwa channel A ini pembahasannya salah, channel B pembahasannya gini, kurang bagus, ini ngawur, apalah ya. Nah, itu sudah saya bahas sebenarnya juga sobat, itu teori collab. Konten collab itu kan membahas satu sama yang lainnya atau dilakukan secara bersama-sama. Itu memang sebuah teori yang dilakukan oleh beberapa YouTuber untuk menaikkan jumlah subscriber dan jam tayangnya. Dan itu lumrah dilakukan sobat. Jangan kaget dulu bagi kalian yang baru masuk ke dunia YouTube. Kok di dunia YouTube ini kok saling nuduh ya, kok saling tengkar sana sini antara YouTuber.
Itu bukan tengkar menurut saya, itu memang teori dari para YouTuber untuk menaikkan dan memfokuskan berbagi penonton mungkin ya. Kan si A punya basis penonton, si B punya basis penonton. Jadi kalau mereka saling bahas, nah mereka kan juga akan saling nonton para subscribernya. Itu yang terjadi. Tapi nggak apa-apa itu sobat, itu sebuah cara. Tapi yang terpenting kali ini kalian fokus saja dulu di, kalau kehabisan konten ikuti cara yang saya sarankan. Ini yang pertama, kalian kan sudah membuat channel ya, punya channel YouTube dan fokusnya sudah jelas. Misalnya fokusnya kalian di channel musik ya, di channel musik misalnya. Nah, kalian tinggal tentukan cari di YouTube itu channel yang membahas musik atau yang kira-kira agak sama lah dengan channel kalian. Nah, itu tongkrongin aja channel itu. Kalau perlu subscribe channel itu. Kalau saya sarankan subscribe. Biasanya saya subscribe kepada channel-channel yang sama dengan konten saya. Jadi channel kalian misalnya musik ya, ini cari aja dulu di YouTube, nanti cari channel yang performanya bagus, yang jumlah subscribernya banyak, yang dia update konten setiap hari, selalu update. Nah, itu cari yang karakternya sama dengan channel kalian. Lalu tonton videonya, setelah itu subscribe ya, subscribe channelnya. Subscribe channelnya, aktifkan notifikasinya. Kenapa harus mengaktifkan notifikasinya? Karena ini penting nanti sobat. Ini berkaitan dengan kalian ketika kehabisan ide konten ya. Setelah itu kalian nonton aja. Nonton aja di video yang kalian sudah sukai itu. Misalnya sudah menemukan kan yang sudah di subscribe dan diaktifkan notifikasinya. Nah, dia ikutin aja dia bahas apa. Kan tadi contohnya channel musik, dia sedang ngupload konten apa terbarunya. Nah, kalian buat yang sama seperti itu, tetapi tidak harus sama. Penggarapannya beda, tapi agak mirip lah. Jadi tiru aja. Tiru dari judulnya, dari pembuatan thumbnailnya, dari deskripsinya. Coba tiru aja. Tetapi tidak boleh sama ya. Kuncinya tidak boleh sama. Itu yang dilakukan. Maka kalian itu tidak akan kehabisan konten. Jadi buat itu sebaik mungkin. Kalau perlu lebih baik dari channel yang kalian subscribe. Itu gunanya sobat ya. Jadi buat gini loh. Ini konten musik ya. Contoh lagi misalnya kayak konten seputar YouTube yang sama seperti saya. Jadi saya persilahkan kalian mau bahas yang sama dengan topik saya. Ya caranya tadi subscribe dulu, aktifkan notifikasinya. Setelah itu gunanya setiap mereka ngupdate konten terbaru, kalian itu akan dapat notifikasi kan. Oh, channel yang saya ikuti ini sudah buat konten ini. Ah, saya garap juga yang seperti ini. Seperti itu terus. Jadi nggak ada ceritanya kalian kehabisan konten. Ya. Yang penting kalian jangan saling menghujat lah. Saling menyalahkan, saling apa. Kita sama-sama ingin sukses di dunia YouTube. Kalau saya sudah saya kasih kepada teman-teman, terutama teman-teman di kampung saya yang sama YouTuber, kalau mau buat konten kehabisan konten, buat konten yang bahasanya sama dengan yang saya. Yang penting ya nggak boleh sama ya, harus lebih baik dari saya. Misalnya saya sering seperti itu kan, banyak kan yang bahas ternyata. Dan ini yang paling parah lagi, pura-pura nggak kenal tapi saling intip, ya kan? Para YouTuber itu yang setema biasanya, ini pura-pura apalah ya, nggak kenal apalah, tapi dia ngintip. Nih bahas apa lagi ya, nanti akan saya ulas nanti. Biasanya begitu, itu sudah lumrah, gak usah ditutup-tutupi ya. Nah, buat kalian semuanya bisa ikuti cara itu, terapkan dulu. Sebelumnya juga saya ngasih teori bagaimana algoritma, itu juga terapkan dulu. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena itu sebuah pengalaman yang pernah saya terapkan di channel ini, sampai pada akhirnya channel ini juga dimonet ya. Ini juga pernah dapat teguran kok sobat, tapi saya perbaiki dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah sudah bisa kembali lagi dan bisa dimonet. Terima kasih sobat sudah
nonton lagi video terbaru di channel ini, dan kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Semoga kita tetap bersaudara sampai nanti di puncak kesuksesan, kalian juga di monet channelnya ya. Sampai jumpa sobat di video selanjutnya. Salam.